Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Motovlog Gadungan. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya serta diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba atau pengetesan terhadap action cam baru yang sudah saya beli di bulan 11 kemarin pada saat pada saat promo Big Sale 11/11 tahun 2025, dimana action cam ini saya dapat saat itu kalau tidak salah pada harga 4,6 juta ya, kalau tidak salah ingat saya. Action cam ini akan saya gunakan untuk sebagai pengganti dari action cam yang sudah saya gunakan sebelumnya, yaitu action cam dari Akaso Brave 4 yang selalu saya gunakan pada video-video yang sudah saya upload sebelumnya itu. Dan untuk sekarang dan kedepannya saya akan menggunakan action cam ini untuk kegiatan motovlog ya. Jadi untuk action cam Akaso Brave 4 nya itu nantinya gimana ya, mungkin nanti dia bisa jadi kamera secondary atau kamera kedua yang nantinya akan disimpan di sini di stang motor dan menghadap ke arah wajah saya, mungkin bisa jadi. Atau mungkin juga kalau ada nanti yang berminat, bisa jadi action cam-nya akan dijual ya, kalau ada yang berminat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini itu sekarang jam, udah kelihatan. Sekarang jam 7:44 dengan kondisi sekarang itu agak mendung ya, agak mendung, langitnya agak gelap, berawan ya. Semoga saja tidak hujan ya teman-teman, karena kalau hujan terpaksa untuk videonya ini akan kita akan kita hentikan dulu ya. Karena meskipun action cam ini dia itu anti air, tapi karena saya menggunakan mic mic yang pakai adaptor Type C, jadi lubang untuk pengecasannya atau Type C untuk ke mikrofonnya itu saat ini sedang terbuka ya, jadi tidak anti air lagi. Jadi sangat berbahaya kalau digunakan pada saat hujan. Makanya semoga saja nanti tidak hujan ya, supaya pembahasan atau pengambilan video kali ini bisa tetap dilanjutkan. Awe bapak si bapak. Wah, bensin kritis, tapi sepertinya masih bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk sekarang itu saya akan bahas untuk pengaturan yang saya gunakan ya, atau settingan yang saya kempes tadi banyak tuh motor matic
Scoopy kayaknya tadi tuh. Ban belakangnya kempes, tapi tetap dipaksa. Oke, sekarang saya akan bahas mengenai settingan yang akan saya gunakan pada saat menggunakan action cam baru ini ya. Settingan yang sekarang saya gunakan itu untuk resolusinya. Yang pertama untuk resolusinya. Untuk resolusi saat ini saya sedang menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Selanjutnya untuk stabilisasinya. Untuk stabilisasi di sini saya menggunakan Rocksteady ya, karena tidak terlalu jalanannya cukup mulus dan tidak terlalu ekstrim. Tidak seperti kalau motor trail yang lagi ngetrail ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan stabilisasi Rocksteady. Kemudian selanjutnya untuk bagian POV kameranya. Untuk POV kamera, aduh, kena lubang. Untuk POV kameranya di sini saya menggunakan menggunakan yang pengaturan ultra lebar ya, atau ultra wide. Dan selanjutnya untuk masalah warna di sini saya menggunakan pengaturan di low cam 10 bit. Saya menggunakan pengaturan warna di low cam 10 bit. Selanjutnya itu masalah pengaturan exposure. Untuk pengaturan exposure, karena sekarang itu saya menggunakan ND filter. Saya menggunakan ND8 karena cuaca lumayan gelap ya, atau mendung. Jadi saya tidak menggunakan ND yang terlalu tinggi. Saya cukup menggunakan ND8 saja. Dan untuk pengaturannya itu, pengaturan exposure-nya, untuk exposure value saya tidak ubah-ubah ya, dia tetap berada di angka 0. Tapi untuk shutter speed-nya, karena saya menggunakan FPS-nya itu di 30 fps, maka menurut rumus umum, jika FPS yang kita gunakan itu 30, maka itu harus dikali 2 untuk shutter speed-nya, untuk mendapatkan efek motion blur-nya ya. Jadi untuk mendapatkan efek motion blur, menurut rumus umum, FPS yang digunakan harus dikali 2 untuk mendapatkan nilai shutter speed. Maka dari itu, karena saya menggunakan 30 fps, pengaturan 30 fps, maka shutter speed yang saya gunakan itu di angka 1/60. Exposure value sudah, terus shutter speed sudah, kemudian ISO. Untuk ISO di sini saya menggunakan ISO 100 sampai 800 ya. Saya menggunakan ISO 100 sampai 800. Kemudian selanjutnya
untuk pengaturan apa lagi ya. Kemudian selanjutnya untuk pengaturan white balance ya. Untuk pengaturan white balance-nya itu saya atur di auto saja. Jadi pengaturan white balance-nya saya tidak ganggu-ganggu, saya autokan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaturan untuk penyesuaian gambar ya. Untuk pengaturan penyesuaian gambar di sini saya atur untuk teksturnya itu. Untuk tekstur saya atur di -2. Kemudian untuk reduksinya itu, untuk reduksi saya atur di -1. Teksturnya di -2 dan reduksinya itu di -1. Kemudian yang selanjutnya itu pengaturan mic. Nah, di sini untuk pengaturan mic-nya itu sepertinya setiap mic itu, penggunaan mic-nya itu sepertinya tiap-tiap pengaturan berbeda ya, antara saat tidak menggunakan mic eksternal atau hanya menggunakan mic eksternal, maupun saat menggunakan mic eksternal yang menggunakan adapter seperti yang saya gunakan seperti saat ini, ataupun juga mic Bluetooth dari DJI sendiri ya, atau mic DJI-nya sepertinya juga itu pengaturannya berbeda. Tapi saya juga tidak tahu untuk mic Bluetooth-nya karena saya tidak punya. Khusus untuk penggunaan kali ini, karena saya menggunakan mic ini mic yang sama yang saya gunakan pada saat masih menggunakan action cam dari Akaso, yaitu mic dari bekas headset ya. Saya menggunakan mic bekas headset yang saya sambung dengan adapter Type-C. Wah, sepertinya bentar, kita butuh bensin tak? Bisa. Ya.
Kira ya? 20. Tabe. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Tadi saya berhenti sebentar untuk beli bensin eceran karena pom bensin Pertamina yang kita lewati tadi itu ya lagi belum buka ya, atau mungkin saja stoknya tidak ada, makanya tidak buka. Jadi bensin sudah kritis tadi dan terpaksa kita beli bensin eceran di pinggir jalan tadi. Kita singgah beli bensin eceran. Ya sekarang sudah setengah barnya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai di pembahasan mic-nya ya. Nah, untuk pengaturan mic, karena sepertinya untuk tiap-tiap mic yang digunakan itu pengaturannya masing-masing berbeda ya. Baik itu kalau menggunakan mic internal atau menggunakan mic eksternal seperti yang saya gunakan saat ini, yang menggunakan adaptor Type C maupun yang untuk mic Bluetooth dari DJI-nya sendiri ya, mungkin juga berbeda, tapi saya kurang tahu untuk yang Bluetooth-nya karena saya tidak punya mic DJI yang Bluetooth. Yang jelasnya untuk pengaturan mic internal dan mic eksternal yang pakai adaptor Type C seperti yang saya gunakan sekarang itu pengaturannya berbeda. Dan untuk pengaturan mic yang saya gunakan ini adalah mic yang sama yang saya gunakan pada saat menggunakan action cam dari Akaso. Ini adalah mic yang sama yang saya gunakan saat menggunakan action cam Akaso. Ini ada pom bensin Pertamina belum jadi. Oke, ini adalah mic yang sama yang saya gunakan saat menggunakan action cam dari Akaso Brave 4. Dan untuk pengaturannya itu saya menggunakan untuk di pengaturan mic itu ada pertama yang itu saluran. Untuk salurannya di sini saya menggunakan saluran mono ya, karena meskipun dia bisa stereo, tapi mic yang saya gunakan ini itu mic bekas headset, itu hanya mendukung untuk pengambilan suara mono saja. Dia tidak mendukung untuk pengambilan suara stereo. Kemudian selanjutnya untuk masalah gain. Untuk gainnya di sini saya atur di angka -8 ya. Untuk gain saya atur di angka -8. Selanjutnya ada pengaturan AGC. Untuk pengaturan AGC itu saya tidak tahu apa fungsinya. Kalau teman-teman ada yang tahu fungsi dari pengaturan AGC-nya itu, bisa bantu jawab di kolom komentar ya,
supaya saya juga bisa tahu apa fungsi dari pengaturan AGC-nya itu. Tapi untuk yang saya gunakan sekarang itu pengaturan AGC-nya saya aktifkan saja, meskipun saya tidak tahu apa fungsinya. Oke teman-teman, saya rasa itulah semua yang untuk pengaturan yang saya gunakan sekarang ini ya. Itu sudah semua pengaturan yang saya gunakan pada saat menggunakan Action Cam dari DJI Osmo Action 5 Pro yang sekarang saya gunakan. Oke teman-teman, ini adalah pengambilan video pertama saya menggunakan Action Cam dari DJI Osmo Action 5 Pro, dimana sebelum-sebelumnya itu saya menggunakan Action Cam dari Akaso Brave 4, dan untuk sekarang dan seterusnya itu saya akan menggunakan Action Cam ini untuk kegiatan motovlog saya. Untuk impresi awal atau kesan pertama saat menggunakan Action Cam ini, itu Masya Allah beratnya. Action Cam-nya itu berat teman-teman ya. Mungkin bisa 2 atau 3 kali berat dari Action Cam Akaso Brave 4. Dan karena helm helm yang saya gunakan itu busanya itu sudah kempes ya, atau menipis. Jadi kalau saya lewat jalan berlubang atau jalan yang bergelombang, itu helmnya agak goyang-goyang ya, karena sudah tidak ngepas lagi di kepala saya akibat dari busanya yang sudah kempes. Dan ditambah lagi Action Cam ini yang agak berat ya, lebih berat dari Akaso Brave 4 yang saya gunakan. Oke, sekarang kita sudah memasuki batas kota Pindrang, perbatasan kota Pindrang. Kita sudah masuk kotanya. Selamat datang di kota Pindrang, kota Bakalolona, Sulawesi. Oke teman-teman, saya rasa untuk pembahasan video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang ke depannya, dan juga saya jadi semakin aktif lagi ya dalam melakukan kegiatan motovlog. Karena ini saja dari pembelian bulan 11 tahun 2025. Ini baru video pertama yang dihasilkan atau diambil menggunakan Action Cam dari DJI Osmo Action 5 Pro. Salah, harusnya lewat kanan. Dan sekarang itu sudah bulan 1. Sekarang bulan 1 tahun 2026. Jadi Action Cam-nya itu nganggur bulan 11, terus bulan 12, 1 bulan lebih ya. Action Cam-nya nganggur 1 bulan lebih, baru saya gunakan
untuk kegiatan motovlog. Nah, makanya kemarin itu mengapa pertimbangannya saya mengambil yang standar combo saja, karena ini untuk saya masih jarang menggunakan action cam ya untuk kegiatan motovlog. Saya tidak terlalu sering menggunakannya untuk kegiatan motovlog, jadi makanya saya ambil yang standar kombonya saja, bukan yang adventure combo. Oh, jalanannya cuy, berlubang-lubang sana sini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.